bulan Januari 2024, satu bulan lagi menuju hari pencoblosan 14 Februari 2024. Dalam momen ini Presiden Jokowi masih sangatlah populer. Suka ataupun tidak suka, situasi Jokowi akan ikut mempengaruhi pasangan capres dan cawapres yang menang dan yang kalah. Kita mulai dengan data. Ini hasil survei LSI DNJA di akhir Desember dan di awal Januari. Publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi per momen ini sebesar 78%. Ini approval rating yang tinggi sekali. Memang sejak bulan Juni hingga Desember 2024, LSI DNJA setiap bulan melakukan survei nasional, bahkan mulai bulan Oktober, setiap 2 minggu LSI DNJA melakukan survei nasional untuk approval rating Jokowi, kepuasan kepada Jokowi, angkanya selalu sekitar 75% hingga 81%. Ini situasi yang begitu kuat bagi Jokowi dan situasi yang menguntungkan pasangan presiden dan wakil presiden yang terasosiasi paling kuat dengan Jokowi. Namun dalam survei ini juga tergambarkan opini publik terhadap ruang publik Indonesia dalam 5 dimensinya. Bagaimana publik melihat misalnya ekonomi nasional, hukum nasional, politik nasional, keamanan nasional, dan sosial budaya. Yang mengatakan situasi sekarang buruk dan sangat buruk, jauh di bawah 30%, tapi yang mengatakan situasi sekarang ini sedang dan baik atau sangat baik, itu di atas 50%. Dari 5 dimensi ini bisa kita katakan inilah rapor biru Jokowi. Di 5 dimensi ini rapornya biru. Hal lain lagi juga kita bisa melihat bagaimana publik menilai ini dalam rentang waktu, misalnya soal ekonomi nasional. Mereka bandingkan ekonomi nasional sekarang dibanding sebelumnya, tahun lalu, dan ekonomi nasional sekarang dibandingkan persepsi mereka untuk tahun depan. Bagaimana situasinya? Pun di sini kita melihat yang mengatakan suasananya baik dan sedang selalu di atas 50%. Satu-satunya variabel yang menyatakan situasi ini makin buruk dan buruk hanya satu saja yang di atas 50%, yaitu soal pengangguran. Itulah satu-satunya yang bisa kita katakan rapor merah Jokowi, tapi di luar itu semuanya baik-baik saja. Mengapa kita katakan situasi Jokowi ini mempengaruhi menang dan kalah pasangan presiden? Ini bisa kita lihat dalam satu variabel lagi ketika di breakdown, yaitu distribusinya. Mereka yang puas kepada Jokowi, pada kinerjanya, cenderung kemana dukungannya itu. Nah, ini angkanya ternyata mereka yang puas kepada Jokowi 47,7% mendukung Prabowo dan Gibran. Hampir separuh dari mereka yang puas pada Jokowi memberikan dukungannya kepada Prabowo dan Gibran. Setelah itu kepada Ganjar dan Mahfud, tapi di angka 26,4%, hampir separuh dari yang diperoleh oleh Prabowo dan Gibran. Setelah itu baru kecil sekali, hanya sekitar 19,7% ke Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi yang mengatakan mereka tidak puas kepada kinerja Jokowi, 46,9% ke Anies Baswedan dan Muhaimin. Sebaliknya yang tidak puas, ini hampir separuhnya lari ke Anies, lalu kemudian nomor 2 lari ke Prabowo dan Gibran sebanyak 28,1%, lalu lari kepada Ganjar sebanyak 10,1%. Inilah situasi struktur suara sekitar Jokowi.
Mereka yang puas pada Jokowi hampir separuh pergi ke Prabowo, yang tak puas pada Jokowi hampir separuh lari ke Anies. Masalahnya kantong suara yang puas pada Jokowi itu 4 kali lebih besar dibanding kantong suara yang tidak puas kepada Jokowi. Karena yang puas ini angkanya 78%, yang tidak puas angkanya 20%. Prabowo dan Gibran ada di hampir majority di kantong sebesar 78%, Anies Baswedan hampir separuh di kantong suara yang hanya 20%. Suka atau tidak suka, porsi opini publik kepada Jokowi akan mempengaruhi siapa yang menang dan kalah yang akan terjadi sebulan lagi. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.